Nama saya Abdul Rosid, saya absen 1. Saya berperan sebagai kepercayaan notaris. Halo, saya Arum Sabita, absen 17, berperan sebagai klien. Halo, perkenalkan nama saya Asmi Alfrudia, absen 18, saya berperan sebagai asisten. Halo, nama saya Zan Kalfarizi, absen 27, berperan sebagai notaris April. Halo, saya Dinar Rumira Azara, absen 33, berperan sebagai saksi 1. Seorang notaris muda, Davril, dihadapkan pada dilema moral yang menguji komitmennya terhadap hukum. Saat ia membantu seorang klien, Bu Arum, dan 2 saksinya, Bu Zia dan Bu Dinar, untuk menyusun surat wasiat. Davril menemukan fakta bahwa isi wasiat tersebut berpotensi merugikan orang lain yang tidak seharusnya menerima warisan tersebut. Davril harus memilih antara memenuhi permintaan klien atau taat pada hukum yang ada. Suatu pagi di jalan, Davril sedang bersiap berangkat ke kantornya dengan memeriksa beberapa dokumen. Tiba-tiba, telepon berdering. Halo, selamat pagi. Dengan Davril Notaris, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak Davril, saya Bu Arum. Di sini saya ingin meminta bantuan Anda untuk membuat surat wasiat. Tentu Bu Arum, silakan datang ke kantor kapan saja yang Ibu inginkan. Kami akan membantu sesuai dengan prosedurnya. Di kantor notaris, Bu Arum datang ke kantor Davril dengan asisten dan saksinya. Tak lupa dengan membawa dokumen. Mereka duduk di ruangan notaris. Selamat datang, Mbak Arum. Iya, Pak Davril. Ya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Arum? Saya di sini ingin membuat surat wasiat untuk membagikannya pada anak-anak saya. Bisakah Pak Davril membantu? Sudah menyiapkan semua dokumennya di sini. Baik, saya akan memverifikasi semua dokumen ini dan saya akan memastikan dokumen ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik Pak Davril, saya akan tunggu. Ya. Baru, apakah saya boleh bertanya tentang bagian ini, tentang penerima warisan yang satu ini? Apakah keputusan Mbak Arum sudah tepat? Itu sudah tidak dilakukan lagi Pak Davril. Saya sudah memutuskannya. Dia adalah orang yang berjasa bagi saya. Baik, Mbak Arum, akan saya lanjutkan sesuai perintah Anda. Baik Pak Davril, terima kasih. Pak Davril berdiri di depan kantornya, lalu ia mengambil telepon dan menelpon seseorang. Selamat siang Pak Rosid, saya ingin berkonsultasi tentang masalah hukum. Bisa kita bertemu di taman? Tentu Pak Davril, saya akan segera ke sana. Di taman, Davril menjelaskan permasalahan yang ada pada surat wasiat tersebut. Jika apa yang tertulis dalam surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan hukum dan memicu permasalahan, kamu wajib bertindak dengan hukum.
peraturan hukum yang berlaku. Karena kamu seorang notaris, kamu punya tanggung jawab untuk memastikan segala hal yang kamu sahkan bertentangan dengan hukum. Tapi Pak Rosyid, saya khawatir jika saya menolak permintaan klien. Saya bisa kehilangan klien dan juga kehilangan reputasi saya. Apa yang harus saya lakukan? Ketahuilah Dafril, reputasi seorang notaris bukan hanya klien, tapi juga soal integrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Taat pada hukum merupakan kewajiban, jangan biarkan kamu tergoda oleh kepentingan pribadi. Di kantor Bu Arum, Dafril bertemu dengan Bu Dinar. Bu Dinar, tolong panggilkan Bu Arum untuk menandatangani surat wasiat. Baik, Pak. Bu Arum, Pak Dafril ingin bertemu untuk menandatangani surat wasiat. Baik Bu Dijia, ayo ikut saya sebentar untuk menandatangani dokumen tersebut. Baik, Bu. Di ruangan, Dafril kembali memeriksa dokumen dan mengangkat bicara. Pak Arum, saya ingin Anda mengetahui satu hal terlebih dahulu. Saya mempertimbangkan semua aspek hukum. Saya perlu mengubah beberapa bagian dalam surat ini. Karena ada beberapa hal yang bertentangan tentang hukum. Kenapa kamu berubah pikiran Pak Dafril? Saya sudah mempercayakan semuanya kepadamu. Sekarang apa yang terjadi? Bu, tenang, Bu, tenang. Bu Arum, saya paham keinginan Anda. Namun, saya juga harus memastikan bahwa dokumen ini tidak ada yang melanggar hukum. Baiklah Pak Dafril, jika memang itu sudah keputusan yang benar, saya akan terima. Terima kasih sudah mengingatkan. Dafril menandatangani dokumen tersebut bersama Bu Arum. Surat wasiat sudah diperbaiki dan sesuai dengan hukum. Pak Rosyid memasuki ruangan Dafril. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan betul-betul memikirkan pikiranmu. Justru saya yang harusnya berterima kasih Pak Rosyid.